Tia Shakira. Bisa dibilang, aku adalah orang yang sangat beruntung. Bagaimana tidak? 1 bulan setelah lulus, aku mendapatkan lowongan pekerjaan dari pamanku. Selang beberapa waktu, aku mendapatkan ribet naik jabatan sebagai manajer di perusahaan Kita Bisa. Namun, setelah menjadi manajer, kinerjaku menurun. Sehingga aku lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer. Halo Tia, bisa ke ruangan saya sekarang? Baik, bisa Bu. Oke, saya tunggu ya. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Ya, bagaimana Bu? Jadi begini, berdasarkan pengamatan saya beberapa waktu yang lalu, saya melihat adanya progres yang baik di diri kamu dalam melaksanakan pekerjaan. Maka dari itu, saya ingin memberikan apresiasi dengan menawarkan jabatan untuk kamu, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu bersedia? Siap, bersedia Bu. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Ibu yang telah diberikan kepada saya untuk memegang jabatan ini. Saya akan berkontribusi lebih dalam perusahaan ini dan lebih memajukan perusahaan ini. Terima kasih Bu. Baik, saya harap kamu dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan memiliki progres yang baik. Jadi, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Pada meeting pagi hari ini, saya akan memberitahukan kabar gembira kepada kalian bahwa akan ada pergantian manajer baru. Sebelum saya umumkan, saya akan mengecek kehadiran kalian di meeting pagi hari ini. Untuk Kepala Bidang Marketing, apakah sudah hadir? Adinda Chandra hadir. Oke, selanjutnya untuk staf bidang marketing, apakah sudah hadir? Mawar hadir. Selanjutnya, Kepala Bidang Produksi, apakah sudah hadir? Kepala Bidang Produksi belum hadir ya? Mungkin sedang kesusahan sinyal. Mungkin tidak bisa join secara on time gitu Bu. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya saya beritahu. Jadi manajer baru yang akan menggantikan Bapak Sutejo adalah Saudari Tia Syakira. Selamat kepada Tia Syakira. Semoga bisa menangani berbagai masalah di perusahaan ini, baik dalam lingkup karyawan, pegawai, buruh, atau tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepada Saudari Tia Syakira, silakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elia yang telah memberikan kesempatannya, yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk memegang jabatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga saya bisa. Kok bisa ya Bu Tia diangkat jadi manajer? Iya ya, padahal kan kinerja beliau aja nggak bagus. Kalau kinerjanya nggak bagus, kenapa bisa diangkat jadi manajer? Gak tahu deh. Padahal kan di jam kerja aja beliau suka sibuk main sosmed. Apalagi tadi di depan Bu Elia. Kelihatan banget carmuknya. Curiga nggak sih jangan-jangan pakai orang dalam? Mungkin aja. Soalnya kan beliau saudaranya Pak Sutejo. Bisa jadi sih.
Jadi tujuan saya memanggil kamu ke ruangan saya karena ada hal yang harus saya bicarakan kepada kamu. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana setelah 2 bulan menjabat menjadi manajer, apakah ada permasalahan? Sejauh ini tidak ada permasalahan, Bu. Apakah kamu yakin? Yakin, sejauh ini baik-baik saja. Kemarin saya mendapat laporan dari sekretaris bahwa ada beberapa penurunan kualitas pada karyawan, seperti telat, bermalas-malasan, bergosip, dan yang lainnya. Sebagai manajer, seharusnya kamu sudah paham dan tidak melupakan fungsi manajemen sumber daya manusia, karena fungsi tersebut berkaitan langsung dengan jabatan kamu saat ini, seperti mengatur dan mengelola pekerja. Mengatur dan mengelola pekerja memiliki 3 langkah penting seperti perencanaan, penarikan, dan seleksi agar perusahaan ini mendapat tenaga kerja yang berkualitas. Lalu yang kedua ada penilaian. Penilaian ini berkaitan tugas kamu untuk membina, mengawasi, dan mengevaluasi. Lalu yang ketiga, penggantian atau kepuasan. Jadi kamu bisa memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada membuat relasi. Jadi kamu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan pihak luar terkait dengan sumber daya manusia. Yang kelima ada mengatasi permasalahan. Kamu di sini juga harus bisa bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawan seperti telat, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Bu. Dari saya pribadi, saya meminta maaf atas kelalaian saya selama menjabat sebagai manajer di sini. Saya akan memperbaiki pribadi saya kembali tentang fungsi-fungsi tersebut dan saya akan menerapkannya di perusahaan ini. Baik, saya harap kamu bisa menerapkan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi dengan baik dan benar, sehingga kamu memberikan kontribusi yang lebih lagi dalam perusahaan ini. Terima kasih. Capek banget hari ini. Mana pekerjaan kantor masih banyak lagi. Kenapa ya? Kok bisa ada masalah kayak gitu? Kok bisa aku berubah kayak gini? Padahal kan seharusnya aku bersyukur karena Deskripsi singkat diri. Bagian ini sebenarnya nggak terlalu perlu karena mengulang informasi yang ini. Jadi lebih baik nulis tujuan karir atau bidang pekerjaan yang kamu suka. Pas nulis pendidikan bisa juga ditambah mata kuliah yang relevan sama posisi yang kamu tuju. Terus kalau kamu belum ada pengalaman nggak usah tulis kayak gini. Bagian ini aja dinaikin. Terakhir kalau nulis skill jangan kayak gini ya, karena buat CV kalian jadi subjektif. Coba buat poin per poin biar CV-nya jadi objektif. Good luck. Pade, apa ini? Wah, loker. Bisa dicoba. Siapin dulu kali ya berkasnya. Nah, udah nih, tinggal di print. Yang lainnya mana ya? Nah, ini nih. Untung udah disiapin dulu. Cek dulu ah. CV, fotokopi jasa, transkrip nilai. Nah, transkripnya ada 2. Oh iya benar. Fotokopi KTP, fotokopi SKCK, sertifikat kursus komputer. Selesai deh. Siap-siap pilih baju yang pas dan sopan. Juga rapi tentunya. Nah, cakep nih. Pakai sepatu ya. Hop. Nah, oke. Aku tak mau kau merancu, kita tuju dan
Apa nih? Yes, keterima. Siap-siap ah. Baik, langsung saja silakan perkenalkan diri Anda. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu sehingga saya bisa wawancara di hari ini. Perkenalkan, nama saya Tia Syakira, biasa dipanggil Tia. Saya lulusan S1 Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Sewaktu kuliah, saya aktif di berbagai organisasi dan kepanitiaan. Selain itu, saya juga pernah menjabat menjadi asisten dosen selama 1 tahun dan pernah menjabat menjadi Ketua Umum Organisasi Mahasiswa selama 1 tahun. Oke, jelaskan kekurangan dan kelebihan Anda. Baik, kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya yaitu yang pertama, saya adalah seorang fresh graduate, jadi saya belum memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang ini. Namun, saya juga pernah mengikuti organisasi dan kepanitiaan yang berhubungan dengan bidang ini. Selain itu, saya adalah seorang yang pelupa, namun bisa diminimalisir dengan membawa catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting yang perlu saya lakukan. Oke, jadi mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam perusahaan ini? Baik, saya tertarik dalam perusahaan ini karena saya memiliki ketertarikan di bidang marketing dan juga produk yang Ibu buat. Selain itu, saya juga fresh graduate. Saya menginginkan pekerjaan pertama saya di perusahaan ini. Lalu mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam Departemen Marketing? Karena saya rasa saya sesuai dengan kualifikasi yang Ibu cari dan saya memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan baik. Sehingga ketika saya menjadi salah satu staf marketing, saya bisa mengimplementasikan kelebihan saya di bidang ini untuk menarik para customer membeli produk yang kita buat. Oke. Oke, mulai sekarang aku harus bersyukur dan meningkatkan kinerjaku sebagai seorang manajer.